Assalamualaikum, Shalom. Perkenalkan, nama saya Nehemia Hia, NIM 2201020143 dari Teknik Informatika. Saya membuat tugas mata kuliah Technopreneurship tentang tutorial membuat augmented reality atau AR dengan menggunakan media Assembler Studio Web. Sebelum saya menampilkan tutorial membuat augmented reality, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan augmented reality atau AR dan bagaimana cara kerjanya serta apa tujuannya. Pengertian augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital secara real time. Teknologi ini menampilkan objek virtual di dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Contoh umum dari AR adalah filter Instagram atau game seperti Pokemon Go, di mana karakter digital muncul di dunia nyata melalui layar ponsel. Cara kerja AI dalam AR. Kecerdasan buatan atau AI dalam AR digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara berikut, yaitu 1. Pengenalan objek dan lingkungan. AI menggunakan computer vision untuk memahami dunia nyata seperti mengenali wajah, benda, atau peta ruang di sekitar pengguna. Contohnya aplikasi belanja online yang menampilkan bagaimana sofa akan terlihat di ruang tamu Anda. 2. Pelacakan gerakan atau motion tracking. AI dan sensor AR bekerja sama untuk melacak gerakan pengguna dan memastikan objek digital tetap berada di tempat yang sesuai. Contohnya game AR yang bisa menyesuaikan pergerakan karakter berdasarkan lokasi pengguna. 3. Interaksi cerdas. AI membantu objek digital berinteraksi dengan lingkungan nyata secara lebih alami. Misalnya asisten virtual AR yang menanggapi perintah suara dan memberikan informasi real time. Tujuan AR dan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam dunia hiburan dan gaming seperti Pokemon Go atau filter media sosial. Kemudian kedua, edukasi. AR digunakan dalam pembelajaran interaktif seperti aplikasi anatomi yang menampilkan organ tubuh dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. 3D atau 3 dimensi. 3. Dalam e-commerce dan retail, AR membantu pelanggan mencoba produk sebelum membeli, seperti melihat bagaimana pakaian atau furnitur akan terlihat di dunia nyata. Kemudian keempat, di bidang kesehatan digunakan dalam pelatihan dokter dan operasi berbasis AR. Kemudian 5. Di bidang navigasi dan pariwisata, aplikasi seperti Google Lens membantu mengenali tempat wisata dan menampilkan informasi real time. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam tutorial pembuatan augmented reality dengan menggunakan media Assembler Studio. Pertama-tama kita membuka Google Chrome kita, lalu mencari website Assembler Studio. Biasanya kita akan diarahkan untuk melakukan login akun Assembler Studio Web. Setelah kita sudah melakukan login akun, maka akan kita membuat sebuah project baru, yaitu dengan mengklik create your creation. Garis ini merupakan peta
atau denah atau template untuk tempat objek yang akan kita import atau akan kita buat. Nah, untuk objeknya kita bisa ambil dari file yang sudah kita download di laptop kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya melakukan import dari file manager saya. Ini merupakan sebuah objek lukisan 3D yang dimana tadi saya ambil dari file manager yang sudah saya download sebelumnya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil atau dikenal dengan nama zoom suatu objek, yaitu kita melakukan scale. Nah, scale ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek. Kemudian untuk memindahkan atau menyesuaikan objek tersebut dengan template yang sudah ada, kita akan menggunakan tools move. Kita memindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi belakang, bawah, atas, samping, kiri, kanan. Nah, juga objeknya bisa kita ambil langsung dari media yang sudah disediakan oleh assembler Studio Word tersebut. Misalnya media 3D atau 3 dimensi. Saya ambil salah satu contoh gambar hewan gajah. Saya akan hapus sebelumnya. Nah, sama juga untuk memperbesar dan memperkecil suatu objek, kita menggunakan tool scale. Kemudian untuk memindahkan atau mengatur posisi objek, itu dengan menggunakan move. Nah, untuk mengatur objek hewan gajahnya untuk menghadap misalnya serong ke sebelah kiri 30 derajat, kita menggunakan tools rotate. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk mengeditnya. Nah, kali ini saya akan membuat objek tentang hewan gajah dan badak. Nah, nanti juga saya akan menambahkan sebuah teks judul besar, yaitu tentang gajah dan badak, dan juga nanti saya akan menampilkan sebuah deskripsi singkat tentang gajah dan badak, dan juga akan mencantumkan sebuah video yang berisi tentang hewan gajah dan badak. Bagaimana caranya? Ikuti terus video saya. Pertama, saya akan memindahkan atau mengatur posisi objek gajah.
Mungkin saya menggunakan objek tanah atau rumput sebagai tempat pijakan gajahnya. Oke, kemudian saya menambahkan objek hewan badak. Ini ada kawan-kawan, untuk mengatur posisinya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing.
Oke, kemudian saya akan, nah ini bisa kita atur ya kawan-kawan. Untuk backgroundnya bisa kita atur ya, scan colornya bisa kita atur, nah sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, saya menggunakan ini aja warnanya. Kemudian saya menambahkan headline-nya seperti yang saya bilang di awal, yaitu tentang gajah dan badak. Ini jenis hurufnya, sama juga sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Terus ukuran hurufnya saya gunakan 0,5, dan warna hurufnya saya gunakan warna merah. Setelah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, maka kita akan melakukan flash atau meletakkan huruf tinggal kita atur posisinya. Kemudian saya menambahkan sedikit deskripsi tentang gajah dan badak, yang dimana saya mengarahkan kursor ke arah teks, kemudian mengklik atau mengaktifkan annotation buat tempat deskripsinya. Kemudian saya memilih line. Nah, ini line untuk gajah. Deskripsinya mungkin kurang lebih ini. Nah, setelah kita apply tadi, maka kita harus mengarahkan kursornya ke objek yang akan kita tempatkan deskripsinya. Nah, tinggal sesuaikan letak dan posisinya. Ini saya tarik depan.
tidak mengganggu tampilan objek gajahnya. Oke. Nah, untuk melihat deskripsi lengkapnya kita bisa preview. Nah, sama juga saya menambahkan deskripsi tentang badak. Annotation lainnya saya pilih ini badak. Kemudian saya deskripsinya ingat sesuaikan dengan kebutuhan kita ya guys. Oke, tinggal penyesuaian lagi. Pada sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, tampilan deskripsinya. Kemudian saya menambahkan sebuah video singkat tentang gajah dan badak, yaitu saya mengarahkan kursor ke video. Video ini adalah video yang telah saya download sebelumnya sehingga tersimpan di file manager saya. Nah, ketika kita mengarahkan kursor ke video, maka akan diarahkan ke file manager kita. Nah, ini tentang gajah. Saya masukkan ke dalam tampilnya. Kita akan melakukan submit agar masuk ke dalam tampilan objek sebelumnya. Nah, ini dia. Tinggal kita atur posisi di mana letak video yang tidak mengganggu objek lainnya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang atur posisi. Oke, sebelum saya save, saya akan memutar video tersebut untuk memastikan tidak terganggunya objek lain. Aku hewan terbesar di darat. Biar tampilannya lebih enak, kita akan mengaktifkan lock Ayo dan tebak green siapa screen. aku. Badanku Nah, ini besar, saya coba perbesar lagi telingaku videonya lebar, biar dan aku memiliki belalai yang sangat panjang. hmm,
Oke, kemudian saya menginput atau mengimport video tentang badak. Oke, sudah masuk, tinggal kita atur posisinya. Saya mengatur posisi video tentang badak. Saya coba memperbesarnya, kemudian atur lagi posisinya. Bisa tarik ke belakang dulu. Ada kawan-kawannya, posisinya sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian saya atur kemiringannya. Oke, saya coba play. Mengenal hewan badak. Seperti sebelumnya, biar Halo lebih sahabat cantik, Mobi, apakah sahabat tampilannya Mobi saya melihat aktifkan kami? loop sama green screen-nya. Yuk berkenalan dengan kami. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah badak atau dalam bahasa Inggris namaku adalah rhinoceros. Aku terbagi Oke. ke dalam dua jenis, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Sekarang berkenalan dengan aku yuk, si badak Sumatera. Nah, Panjang tubuhku bisa mencapai 2. untuk fungsi tools autoplay ini adalah ketika kita melakukan scan barcode, maka otomatis video yang ada di dalam objek kita itu akan otomatis berjalan secara otomatis. Nah, namun saya sarankan ketika video yang kita import lebih dari satu di dalam media kita, maka saya sarankan autoplay ini kita nonaktifkan. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan scan barcode, maka akan otomatis berjalan video tersebut dua-duanya atau lebih dari video yang kita import di dalam media kita. Kecuali kalau misalnya video yang kita cantumkan di dalam media kita atau project kita itu cuma satu, maka autoplay ini bisa kita aktifkan. Nah, karena di project saya ada terdapat 2 video, maka saya nonaktifkan fitur atau tools autoplay-nya. Nah, kurang lebih seperti ini project yang saya buat. Maka langkah selanjutnya adalah saya melakukan publish. Sebelumnya dulu saya mau save project saya,
dengan cara saya mengganti namanya dulu, yaitu tentang binatang, tentang gajah dan badak, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Ini bisa kita juga save ke local copy kita atau import ke local copy kita. Saya save aja. Nah, setelah itu untuk memunculkan barcode atau sistem AR-nya, agar bisa kita melakukan barcode, nanti kita akan melakukan yang namanya publish. Nah, di publish ini kita akan melihat objek yang akan nantinya terpotong di layar atau di tampilan scan barcode kita. Maka kita harus melakukan edit ulang seperti yang di project saya ini. Video tentang gajah ini terpotong sebagian atau kurang lebih dari 15% dari tampilan videonya ini akan kepotong. Maka saya akan melakukan edit ulang, itu dengan memindahkan posisi video tersebut agar tidak terpotong. Nah, ini saya akan pindahkan ke atas aja, kemudian saya tarik ke sebelah kanan. Nah, ini kita edit. Oke. Ini saya perbesar dulu. Pindahkan. Coba ya. Benar sekali. Aku adalah gajah. Aku adalah hewan terbesar yang hidup di darat. Aku hidup berkelompok, yaitu Saya hidup coba bersama-sama dengan gajah pastikan yang lain. dulu apakah masih terpotong. Itu dengan akan publish. Oke, videonya udah masuk semua ke dalam capture atau ke dalam tampilan scan barcode kita. Nah, setelah itu kita akan melakukan capture-nya. Oke, ini tentang gajah. Ini bisa kita buat deskripsinya, entah apa yang mau kita buat, itu tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Contohnya saya membuat tentang tutorial, deskripsi tentang tutorial membuat AR dengan media assembler studio Word. Ini tergantung dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kemudian kategorinya bisa tentang animal, computer science mungkin, education mungkin. Ini sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini with visual codes. Nah, setelah itu kita next. Nah, agar untuk membuat barcode-nya, maka kita harus mengklik ketiga-tiganya agar kita bisa publish dan muncul QR code-nya atau barcode-nya. Kita publish. Nah, mungkin ini banyak. Nah, kita menggunakan download maker ya teman-teman ya. Nah, download QR-nya. Oke, QR code kita sudah muncul. Nah, ini
Nah, sekarang untuk melihat hasil visualisasi dari AR kita yang telah kita buat tadi, maka kita bisa melakukan skate lewat handphone kita ataupun media elektronik lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan scan barcode dengan menggunakan HP. Oke, kemudian selanjutnya kita mendownload dulu aplikasi Assembler Studio nya di handphone kita. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, kita mengklik tool scan yang ada di HP kita masing-masing untuk melakukan barcode pada QR code assembler kita yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini sudah muncul nih teman-teman visualisasi kita. Tinggal kita atur posisinya. Misalnya ini dalam bentuk horizontal, ini dalam bentuk vertikalnya. Oke. Nah, ini gajah, gambar gajah dan badak. Nah, ini deskripsi gajahnya, bisa kita klik langsung muncul muncul tentang gajahnya. Sama juga kita klik deskripsi badak, muncul. Kemudian untuk memutar videonya tinggal klik aja video tersebut. Aku hewan terbesar di darat. Nah, Teman-teman, ayo tebak siapa aku. Badanku besar, telingaku lebar, dan aku memiliki belalai yang sangat panjang. ini video gajah teman-teman ya. Benar sekali, aku adalah gajah. Aku adalah hewan terbesar yang hidup di darat. Aku hidup berkelompok, yaitu hidup bersama-sama dengan gajah yang lain. Makananku adalah rumput. Aku juga suka makan dedaunan dan buah-buahan. Enak sekali. Aku memiliki belalai yang panjang dan itu sangat membantuku. Seperti meletakkan makanan dan air ke dalam mulutku. Aku juga sering menggunakan belalaiku untuk mengangkat benda yang menghalangi jalanku. Gajah dewasa memiliki gading, begitupun diriku. Gadingku sangat panjang dan beruncing. Aku menggunakan gadingku untuk melawan binatang lain saat mereka menggangguku. Sekarang kalian sudah mengenalku. Jadi, sapa aku jika kalian bertemu denganku ya. Oke, selanjutnya saya putar video tentang badak. Aku hewan terbesar di darat. Agak repot ya teman-teman ya.
Maklum ya, ini baru belajar juga nih. Nah, untuk video badaknya, Mengenal hewan badak. Halo sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi pernah melihat kami? Yuk berkenalan dengan kami. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sahabat Mombi, aku adalah badak atau dalam bahasa Inggris namaku adalah rhinoceros. Aku terbagi ke dalam dua jenis, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Sekarang berkenalan dengan aku yuk, si badak Sumatera. Panjang tubuhku bisa mencapai 2 hingga 3 meter, dengan tinggi 1 sampai 1,5 meter. Dan berat tubuhku ini mencapai 600 hingga 950 kg. Aku termasuk ke dalam hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan anak. Aku memiliki kulit berwarna coklat keabu-abuan atau kemerahan dan sebagian besar ditutupi oleh rambut. Selain rambut, aku juga memiliki 2 cula, yaitu cula depan dan cula belakang. Cula depanku memiliki panjang sekitar 20 hingga 80 cm. Dan cula belakangku biasanya pendek. Panjangnya tidak lebih dari 10 cm. Aku sangat suka tinggal di hutan rawa hingga hutan perbukitan. Oh iya, apakah sahabat Mombi tahu apa makanan kesukaanku? Aku suka sekali makan buah, dedaunan, ranting-ranting kecil, dan juga kulit kayu. Nah, itulah aku, badak Sumatera. Sekarang kita kenalan dengan saudaraku, si badak Jawa yuk. Halo sahabat Mombi, aku adalah badak Jawa. Berbeda dengan saudaraku, badak Sumatera, aku memiliki cula kecil sepanjang 25 cm. Berat badanku sekitar 900 hingga 2300 kg. Dengan panjang 2-4 meter. Dan tinggi 1,7 meter. Aku memiliki kulit berwarna abu-abu, tidak rata, dan berbintik. Aku memiliki bibir yang runcing. Bibir runcingku ini mempermudahku untuk mengambil daun dan ranting. Sama seperti badak Sumatera, aku juga suka makan bermacam-macam tumbuhan, terutama tunas, daun-daunan muda, dan buah. Kalau badak Sumatera tinggal di hutan rawa, aku tinggal di semua gunung yang ada di Jawa Barat. Nah, sahabat Mombi, itulah aku badak Jawa dan saudaraku badak Sumatera. Sampai jumpa pada video Mombi selanjutnya ya. Dadah! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. nah kurang lebih begini hasil visualisasinya ya teman-teman ya. Demikian hasil tugas dari mata kuliah Technopreneurship tentang tutorial membuat augmented reality atau AR dengan menggunakan media Assembler Studio Web. Segala kekurangan saya dalam menjelaskan maupun melakukan selama pembuatan atau proses pembuatan augmented reality, saya mohon maaf dan semoga dimaklumi. Serta juga saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship dan juga kepada teman-teman semua. Shalom.